Bayangin hidup kita berubah 180 derajat ketika sepulang sekolah kita mendapati kabar bahwa rumah tempat bernaung yang kita cintai itu disita dan juga mengalami krisis ekonomi yang cukup berat. Di mana kita harus memulai semuanya dari awal dan belum lagi kita terjebak ke dalam jaringan human trafficking. Ya benar, perdagangan manusia. Ini adalah novel Pesta Terakhir yang akan saya ulas. Perkenalkan, nama saya Cahya Iman. Pada kesempatan ini saya akan mereview novel yang berjudul Pesta Terakhir Saat Pertolongan Allah Tiba, karya Zulkifli El-Muhdi. Ya, adapun kenapa saya membuat video review novel, itu adalah supaya kita mengetahui isi cerita dari novel tersebut. Nah, diharapkan dengan kita mengetahui isi cerita novel, kita dapat mengambil hikmah ataupun amanat dari novel yang ingin disampaikan oleh penulis. Stay tuned in this video. Lanjut, sekarang kita akan mulai mengulik identitas novel. Judulnya Pesta Terakhir. Kemudian di bawahnya ada subjudul lagi, Saat Pertolongan Allah Tiba. Nah, novel ini diterbitkan oleh Emir Cakrawala Islam. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman yang paling awal. Nah, di sini ada keterangannya ya. Diterbitkan oleh Emir. Nah, kemudian untuk tahun terbitnya itu pada tahun 2014 ya. Nah, di sini untuk tebal buku ya. Untuk tebal buku itu berkisar 344 halaman. Nah, 344 halaman itu termasuk dari kata pengantar ya, dan juga halaman awal yang tadi saya sepil gitu ya. Nah, ini termasuk sampai yang ini juga. Pengarangnya adalah Zulkifli El-Muhdi. Nah, kemudian untuk genre pada novel ini ya, yaitu religius, asmara, dan juga drama sosial. Novel ini religius karena ceritanya itu selalu diselipkan dengan nilai-nilai agama, seperti nilai kejujuran, kemudian sabar dalam menghadapi ujian, amanah gitu ya ketika diberikan kepercayaan gitu. Kemudian memang novel ini membahas tentang percintaan gitu ya, percintaan yang dialami oleh tokoh utama, dan juga drama sosial, yaitu terkait dengan ketimpangan ekonomi gitu ya yang dialami oleh keluarga Wike sebagai tokoh utama. Ya, itu untuk identitas novel. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang sinopsisnya. Dikisahkan Wike, seorang gadis SMA yang cantik, saat ia pulang sekolah, ia kaget bukan main ketika melihat rumahnya itu dikerumuni oleh para wartawan dan juga polisi. Nah, lantas ia langsung menghampiri lokasi dan ia mendapati kabar bahwa rumahnya itu disita. Ia bertanya kepada para wartawan dan juga polisi yang sedang mengerumuni halaman rumahnya. Ya, jadi di sini rumah Wike disita itu karena ayahnya Wike itu gagal bayar utang, dalam artian kreditnya macet sehingga rumahnya itu disita. Nah, saat itu Wike membayangkan akan tinggal di mana mereka sekarang. Di kolong jembatan. Membayangkannya saja sudah menggigil ketakutan, apalagi menjalaninya. Itu perasaan Wike saat itu. Nah, kemudian di tengah perasaan gundah gulana yang dialami oleh Wike, di saat bersamaan Tanteros menghampiri, dan kemudian ia terang-terangan mengatakan kepada Wike bahwa rumahnya itu akan diambil oleh dia gitu, Tanteros. Nah, kemudian itu yang bikin janggal gitu ya, bahwa rumahnya Wike itu malah jadi dikuasai oleh Tante Ros. Nah, jadi latar belakangnya bahwa Tante Ros itu
mempunyai dendam terhadap ayahnya Wike, di mana ia punya hubungan masa lalu dengan ayahnya itu. Nah, jadi ia memanfaatkan situasi gitu ya, rumahnya disita itu. Kemudian Tante Rose membeli aset sitaan itu dan ia menggunakan cara licik untuk merebut rumah itu. Nah, jadi besar kemungkinan bahwa ini merupakan bagian dari balas dendam pribadi yang dibungkus secara legal. Nah, kemudian Wike juga shock mendapati kabar tersebut ya, dan kemudian ia mempunyai niat yang tulus untuk membantu orang tuanya dengan cara pergi mencari kerja. Nah, kemudian pada akhirnya ia mendapatkan pekerjaan dari warung makan milik temannya itu, Retno namanya. Jadi Retno itu dahulu dikatakan sebagai teman sekelasnya Wike. Nah, kemudian akhirnya ia mendapatkan pekerjaan. Beberapa waktu lamanya ia bekerja, kemudian relationship antara Wike dan juga sahabatnya dulu, Retno, itu sehingga membuat kepribadian Wike itu semakin berkembang gitu ya. Dari tadinya panik gitu menjadi tabah gitu ya, dan juga terus bekerja keras. Dan di tengah Wike sedang bekerja, Wike itu kan punya adik namanya Nike. Nah, Nike ini selalu hadir bagi orang tuanya Wike untuk selalu menghibur dan membuat orang tuanya senang gitu. Dan di dalam cerita, kebetulan ayahnya Wike itu dikatakan mengalami stroke gitu. Nah, setelah itu ya, ia bertemu dengan adiknya Retno. Namanya itu adalah Jono. Nah, Jono ini ternyata punya ketertarikan lebih terhadap Wike. Apalagi rasa sukanya pada Wike itu sudah ia miliki sejak bangku SD. Nah, sehingga relationship antara Wike dan juga Jono makin berkembang. Dan pada akhirnya Jono pun dengan berani melamar Wike. Nah, Jono itu merupakan bocah yang masih SMP dan ia melamar gadis yang sudah SMA gitu ya. Nah, dan Jono juga itu sudah menjadi direktur keuangan PT Darmo Farm. Nah, PT Darmo Farm ini adalah PT milik ayahnya yang bernama Pak Darmo, dan PT tersebut itu adalah yang mempunyai warung makan ayam ya. Begitu. Nah, sehingga ketika Jono dan juga Wike sudah ta'aruf ataupun sudah lamaran gitu ya, nah Jono pun bertekad untuk membantu menyelesaikan permasalahan keluarganya Wike. Nah, tetapi permasalahan tidak selesai begitu saja. Di situ saat akan melakukan negosiasi dengan Tante Rose mematok harga yang sangat tinggi gitu ya, sehingga hal itu mempersulit Wike dan juga keluarga. Nah, akan tetapi setelah beberapa hari negosiasi, kemudian Wike melakukan renegosiasi kembali terhadap Tante Rose. Ia mendatangi Tante Rose ke suatu tempat di kediamannya, dan akhirnya Tante Rose pun tiba-tiba benar-benar sangat baik gitu terhadap Wike, di mana ia menawarkan pekerjaan kepada Wike sebagai penari gitu ya, dan juga jika ia menerima tawaran, maka Tante Rose akan menghibahkan rumah itu tanpa membayar sepeser pun. Nah, padahal itu adalah kedok dari perdagangan manusia. Nah, mengetahui bahwa Tante Rose itu adalah gembong human trafficking, perdagangan manusia. Nah, sesungguhnya Wike itu telah terjebak. Ia termanipulasi oleh tutur kata Tante Rose yang sangat lembut. Di situ timbullah pertanyaan, bagaimanakah nasib Wike? Apakah ia akan menjadi korban bersama ribuan gadis lainnya yang menjadi korban perdagangan manusia, atau pertolongan dari Tuhan itu akan datang? Nah, itu terkait dari sinopsis novel Pesta Terakhir. Oke, sekarang saya akan menyampaikan tema dan juga amanat yang terkandung dalam novel Pesta Terakhir. Tema yang termuat dalam novel ini adalah religi, kemudian cinta, dan juga tentang persahabatan. Nah, adapun untuk amanat dari novel tersebut, bahwa novel Pesta Terakhir itu mengingatkan kita bahwa hidup itu bisa berubah dalam sekejap, ya. Dan juga ujian itu bisa datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Nah, tetapi di balik semua itu, selalu ada harapan. Selama kita berpegang teguh pada nilai kebaikan, kemudian kejujuran, dan juga keyakinan kita kepada pertolongan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insya Allah bahwa seberat apapun masalah yang kita alami, itu pasti akan datang pertolongan darinya, ya. Jadi implementasinya bagi diri kita, bahwa di samping kita berikhtiar, ya,
kita itu harus selalu ya perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah sujud kita. Dan tanamkan keyakinan di dalam hati kita ya, bahwa sesungguhnya Tuhan itu dekat ya. Bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Nah, jadi dalam menghadapi masalah itu ya, diri saya dan juga Tuhan itu saja sudah cukup ya untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, kemudian Wike ya sebagai sang tokoh utama itu menunjukkan bahwa keberanian dan ketulusan hati itu bisa membawa seseorang keluar dari kondisi yang paling gelap sekalipun. Dia mengajarkan kita bahwa kita itu tidak boleh menyerah meskipun keadaan terasa sangat berat ya. Karena memang terkadang justru di titik paling rendah itu kita itu menemukan kekuatan terbesar dalam diri kita ya. That is so fact ya. Itu adalah fakta. Itu terkait amanat dari novelnya gitu ya. Jadi di sini kita diajarkan untuk pantang menyerah, selalu berusaha. Yang paling utama bahwa kita itu harus selalu berdoa kepada Tuhan kita. Jadikan Tuhan itu nomor satu di atas segalanya, karena Allah itu adalah Tuhan yang maha memberi rezeki bagi makhluknya. Yang selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Nah, di sini saya akan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada pada novel Pesta Terakhir, tokoh yang dianggap cukup penting dan juga mempengaruhi alur dari cerita novel itu. Yang pertama tentu jelas Wike sebagai tokoh utama. Ia merupakan seorang gadis SMA yang cantik, cerdas, kemudian bekerja keras dan juga berani. Nah, di mana ia rela bekerja sebagai pelayan ya demi membantu keluarga dan juga tetap tegar meskipun kondisi ekonominya memburuk dan juga ayahnya yang memang mengalami stroke gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu Tante Rose. Tante Rose ini dikenal sebagai tokoh yang antagonis, kemudian penipu dan juga licik. Nah, jadi dalam cerita ia berusaha menjebak Wike untuk dijual ke kaum borjuis karena Wike itu merupakan tokoh yang sangat cantik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah Jono. Nah, Jono ini adalah adiknya Retno. Ia baik hati, cerdas, pengusaha yang pintar, kemudian ya romantis ya kepada Wike gitu. Ya, kemudian yang selanjutnya ada Retno. Nah, Retno ini yang merupakan sahabatnya Wike itu sangat peduli pada temannya, kemudian punya sosok keibuan. Adapun yang selanjutnya itu ayah dan ibunya Wike. Nah, mereka itu digambarkan sebagai sosok yang religius. Hal ini dapat kita lihat dari didikannya terhadap kedua anak dengan didikan agama yang ketat. Kemudian untuk ibunya sabar ketika ditimpa musibah. Nah, adapun yang terakhir adalah Nike. Nah, Nike ini adalah adiknya Wike ya, teman-teman. Jadi Nike ini merupakan tokoh yang ceria, sehingga ia suka ada di tengah-tengah keluarga gitu ya, menghibur keluarga yang saat itu dikala bersedih gitu. Jadi ketika Wike pergi bekerja, maka Nike lah yang selalu ada bagi ibu dan ayahnya. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai alur. Nah, alur dari novel ini adalah alur campuran, tetapi dominan maju. Untuk alur maju itu terlihat dari perjalanan Wike yang harus kembali berjuang dari awal gitu ya. Dikarenakan rumahnya yang disita, ia bekerja di salah satu rumah makan ayam. Nah, kemudian relationship dengan Retno, kemudian sampai pada akhirnya ia bertemu dengan sosok laki-laki yang mapan dan kelak akan menjadi pasangan hidupnya, hingga keadaan di mana Wike terjebak oleh Tante Rose dalam jaringan perdagangan manusia. Nah, itu untuk alur maju ya. Sementara untuk alur mundur itu dapat kita lihat ketika bagaimana Pak Darmo bertemu dengan saudagar kaya dari Tionghoa yang namanya Koh Alim. Ia dengan berani menolong Koh Alim dari kejaran amuk massa para warga, di mana etnis Tionghoa menjadi sasaran utama pembakaran dan juga penjarahan pada Mei tahun 1958. Nah, jadi terkait alur mundur yang satu ini ialah mengisahkan tentang Bapak Darmo yang bertemu dengan saudagar kaya yang berasal dari Tionghoa. Nah, jadi Pak Darmo ini adalah kan ayahnya Retno dan juga Jono ya. Nah, jadi pada novel ini, jika teman-teman membaca novel ini, maka teman-teman akan diarahkan di tengah-tengah cerita itu terkait masa lalunya Pak Darmo gitu.
Sehingga nanti kita tahu nih bagaimana PT Pak Darmo Farm itu didirikan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada latar. Nah, untuk latar ini terbagi atas 3. Latar waktu. Untuk latar waktunya yaitu masa sekarang, yaitu kontemporer. Nah, untuk latar tempat yaitu di rumah Wike, kemudian Masjid Raya, kemudian rumah makannya Retno, ya kan? Kemudian kosan Pak Darmo, kemudian kapal pesiar ya. Nah, adapun untuk latar suasana itu sangat kompleks sekali. Jadi kita dapat suasana sedih, kemudian gelisah, kemudian suasana haru, damai, dan juga senang. Nah, untuk sudut pandang novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana narator itu mengetahui pikiran dan tahu tentang para tokoh-tokohnya itu. Dan juga narator itu tidak berada di dalam cerita. Kemudian kita mulai menyinggung gaya bahasa ya teman-teman semuanya. Jadi bahasa yang dipakai dalam novel ini itu merupakan bahasa yang mudah dipahami ya teman-teman semuanya. Nah, dan juga kita dapat melihat ada majas gitu ya. Nah, contohnya yaitu matahari telah sepenuhnya tenggelam di telan malam. Nah, di situ saya kutip kalimat itu pada halaman 46 novel Pesta Terakhir. Nah, kemudian gaya bahasa yang selanjutnya adalah banyak menggunakan ungkapan religius seperti kata alhamdulillah, kemudian soleha, kemudian rezeki. Nah, itu kan istilah-istilah agama gitu. Nah, kemudian kalimatnya lugas, deskriptif, dan juga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, sehingga novel Pesta Terakhir ini sangat cocok dibaca oleh siapapun gitu, baik itu anak-anak, kemudian dewasa gitu ya. Ya, yang selanjutnya adalah kita akan mengulas tentang kelebihan dan kekurangan novel Pesta Terakhir. Salah satu kelebihan utama dari novel Pesta Terakhir itu adalah kekuatannya dalam membangun konflik emosional yang benar-benar menyentuh dan juga relevan gitu ya teman-teman. Cerita tentang Wike yang tiba-tiba kehilangan segalanya, kemudian berjuang lagi dari awal, dan terasa sangat membumi. Pembaca bisa merasakan kepedihan, kemudian perjuangan, dan juga harapan yang perlahan tumbuh dalam setiap bab. Tema sosial seperti krisis ekonomi keluarga, kemudian kekerasan struktural, hingga human trafficking ataupun perdagangan manusia juga bisa dibilang diangkat secara berani gitu ya. Membuat novel ini nggak sekedar drama, tetapi juga membuka mata kita terhadap isu-isu sosial yang nyata yang berada di sekitar kita. Selain itu, tokoh Wike itu ditulis dengan cukup kuat. Ia bukan sekedar korban, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan juga keteguhan hati seorang perempuan muda. Ya, bahasa yang digunakan juga ringan dan juga mudah dicerna. Cocok buat para remaja maupun umum gitu ya. Nah, tetapi tentu saja novel ini juga mempunyai kekurangan. Salah satunya adalah beberapa bagian cerita itu terasa kesannya agak tergesa-gesa gitu. Terutama dalam penyelesaian konflik. Nah, ada juga elemen yang sedikit kurang realistis gitu ya. Di sini kita singgung terkait tokohnya ya. Dimana seperti sosok Jono, anak SMP yang menjabat sebagai direktur keuangan, walaupun bisa jadi simbol anak muda yang sukses, tetapi terasa terlalu ideal gitu ya. Selain itu, tokoh antagonis seperti Tante Rose itu kan terasa sangat jahat gitu ya secara hitam putih. Nah, tapi itu tanpa kedalaman yang cukup dari sisi psikologisnya. Enaknya itu seperti tokoh-tokoh antagonisnya itu diceritakan bagaimana latar belakangnya, apa yang membuat ia jahat gitu ya. Dalam film-film pun kita suka ya. Jadi kalau ada tokoh antagonisnya yang diceritakan bagaimana latar belakang yang melatar belakangi tokoh itu antagonis gitu. Meski begitu, secara keseluruhan Pesta Terakhir ini tetap menjadi novel yang menggugah dan juga inspiratif. Nah, dengan pesan moral yang kuat tentang harapan, kemudian perjuangan, dan juga keberanian dalam menghadapi ujian hidup. Saya akan menyampaikan terkait relevansi, kemudian kesan pribadi, dan juga rekomendasi terkait novel Pesta Terakhir. Novel Pesta Terakhir itu punya relevansi yang kuat dengan kehidupan kita sekarang ini. Di tengah situasi ekonomi yang sering tidak menentu, kisah tentang keluarga yang tiba-tiba jatuh miskin dan juga harus bertahan hidup itu terasa sangat nyata sekali. Isu-isu seperti krisis keuangan, kemudian tekanan hidup remaja, hingga bahaya perdagangan manusia yang juga jadi pengingat penting bagi kita semuanya. Bahwa dunia ini tidak selalu aman, terutama bagi perempuan muda. Nah, dari sisi pribadi, saya merasa novel ini punya kekuatan
emosional yang besar. Nah, dimana cerita ini ya, dari penggunaan gaya bahasanya gitu ya, ceritanya bikin kita ikut ngerasain perjuangan Wike ya, dari keterpurukan sampai titik balik kehidupannya. Ada yang paling berkesan, kemudian ada yang bikin kita sedih, ada yang bikin kita deg-degan juga ya. Dan yang paling berkesan adalah bagaimana pertolongan Allah itu digambarkan datang di saat yang paling tidak terduga. Untuk rating novel ini, saya kasih nilai 4 ya dari 5 bintang. Ceritanya mengalir, kemudian konfliknya kuat, tapi ada beberapa bagian yang memang terasa terlalu cepat ataupun agak kurang logis. Walaupun masih bisa dimaklumi karena itu dalam konteks fiksi ya. Selain seru, novel ini juga bisa jadi bahan refleksi tentang arti keluarga, kemudian kejujuran, dan juga pentingnya tidak menyerah dalam hidup. Seberat apapun rintangan yang dihadapi, tetap kita harus jalani dengan sebaik mungkin. Ya, teman-teman semuanya, baca novel itu bukan cuma hiburan, tetapi itu juga sebagai jendela buat ngerti hidup orang lain. Pesta Terakhir bisa jadi awal buat kamu untuk makin suka baca novel ataupun baca buku-buku. Yuk, maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semuanya, mari kita tingkatkan budaya membaca. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.